Begitulah kebaikan Tuhan. Banyak ya yang saya alami, tapi seandainya ada satu orang di sini untuk bertanya saya hidup, perjalanan hidup saya seperti ini, saya bekerja di mana-mana, saya harus hidup jauh tidak bersama dengan suami bertahun-tahun, hampir 10 tahun, bayangan 10 tahun lebih karena saya suami tidak pernah menafkahi saya, dan saya hanya berjuang. Kadang-kadang saya pergi ke sekolah, pergi menghadap, itu saya hanya air mata yang keluar, padahal suami saya itu uang begitu banyak. Tapi itu pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang selalu menaungi dia. Saya tahu mengapa dia seperti itu, tapi yang saya lakukan hanya berdoa, hanya mendoakannya. Setiap manusia, setiap perjalanan hidup Tuhan sudah tentukan, dan setiap perbuatan kita Tuhan akan beri ganjaran, apakah itu baik atau buruk. Karena kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, dan saya mengenal Katolik itu, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur. Saya kembali tadi ke Malaysia itu, saya bermimpi Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu, pesta penampakan Tuhan. Dia mengatakan, engkau akan mengetahui masa depan dunia sekiranya engkau ikut orang ini. Rupanya yang dia tunjuk adalah suamiku yang sekarang yang masih hidup. Waktu itu saya melihatnya, itu suami yang masih meninggal. Saya sudah lihat dalam mimpi bahwa nanti saya akan ikut orang ini lagi. Dan ajaibnya terjadi benar begitu. Dia bilang, engkau akan mengetahui masa depan dunia. Saya bilang, masa ini masa depan dunia? Macam dongeng saja. Lalu kami pulang di Loleba, di Lembata NTT. Saat saya mengikuti misa itu, saya disiksa itu tanggal 2 Oktober 2009, sedangkan misa itu tanggal 25 Oktober 2009, hanya beda 3 minggu. Lalu saya ikut misa itu, dan di situ Roh Kudus itu berbicara. Waktu yang saya ceritakan dalam video itu, saya punya tempat duduk itu dikelilingi oleh biarawan-biaratu, ratusan biarawan-biarawati. Saya di tengah-tengah. Itu keajaibannya. Lalu sementara doa pada waktu itu, tema di situ yang Duta Vatikan misa besar-besaran itu, temanya itu semoga aku dapat melihat. Padahal apa yang saya selama ini lihat di dalam mimpi itu sudah nyata saat saya berada di Lembata. Semoga aku dapat melihat, dan semua yang saya lihat itu di dalam yang sebelumnya itu sudah nyata. Tetapi waktu saat itu juga Roh Tuhan itu mengatakan bahwa Lembata ada firman yang digenapi. Yang kecil akan menjadi yang terbesar, yang rendah akan ditinggikan, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan kita tidak tahu itu semua pekerjaan Tuhan, dan pasti akan terjadi. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah tipu, Tuhan tidak pernah bohong. Apalagi sekarang yang selama ini yang saya lihat itu sudah banyak yang nyata. Dan anehnya dia katakan begitu, dan saya bayangkan bukan Tuhan memilih Lembata NTT, memilih Indonesia. Seluruh dunia itu hanya di situ, hanya di sini yang di Lembata ini, di Indonesia ini yang ada firman yang digenapi. Tuhan tidak memilih di Israel atau di tempat-tempat yang kudus, yang suci, tapi Tuhan dia memilih di sini. Itulah mungkin masa depan dunia yang Tuhan beritahukan kepada saya, engkau akan mengetahui masa depan dunia. Dan itulah firman yang digenapi. Namun kita tidak tahu saatnya. Semua itu pekerjaan Tuhan. Saya masih ingat membaca dalam Alkitab, murid-murid Yesus tanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan akan kembali ke dunia, akan datang kedua kalinya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, saya juga tidak tahu. Semua itu dari Allah. Kalau dia bilang mau besok, mau lusa, mau 1 tahun, 2 tahun, itu kita tidak tahu. Itu semua Tuhan, rahasia Tuhan. Makanya kalau di misa di Katolik itu selalu disebut misteri.
misteri Tuhan. Memang benar, hidup di dunia ini kita yang percaya itu penuh dengan misteri yang kita tidak tahu. Padahal dulu saya di Malaysia itu, saya masih Protestan dulu, saya selalu menyanyikan sebuah lagu yang penuh misteri. Kemana harus ku melangkah, menyusuri jalan yang penuh misteri, semakin kelam jalan ini, akan kemana harus ku mengadu. Hatiku selalu bertanya, pada siapa aku harus mengadu. Semua pergi menjauhi, akan kemana aku tak mengerti. Oh Tuhan, tunjukkan hamba-Mu yang lelah, hanya padamu aku dapat bertanya. Berilah, saya sudah tidak tahu lagi. Dan itu saya sering menyanyikan lagu itu di gereja. Saya di Malaysia itu saya terdaftar di gereja Basil Lahad Datu, gereja Basil Tawau, dan saya aktif di situ. Saya mengikuti kegiatan termasuk prosesi berjalan bersama Yesus, itu Walk for Jesus, itu mengelilingi kota Lahad Datu, Bandar Lahad Datu dan Bandar Tawau, memakai baju yang sama, Walk for Jesus, dan berdoa mengelilingi itu, dan berdoa spontan. Kita berdoa ke bank-bank, kita berdoa untuk ekonomi, untuk orang kendaraan yang sedang lewat, orang yang kita jumpai, berdoa untuk rumah sakit. Dan saya senang sekali, luar biasa sekali. Dan memang doa-doa itu terkabul, dan di sana itu perkembangan itu cepat sekali. Setiap tahun itu prosesinya itu bulan kitab suci, dan saya mengikutinya 2 kali, satu kali di Bandar Tawau, 1 kali di Bandar Lahad Datu. Dan dahsyat, saya senang sekali dan bahagia ikut kegiatan itu, prosesi berjalan bersama Yesus. Tetapi padahal Tuhan sudah siapkan jalan saya pribadi yang saya harus lalui seperti ini. Saya sudah 40 tahun ini, saya rasa bagaimana ya, kadang-kadang saya bilang, apa yang saya harus lakukan lagi, saya usia sudah seperti ini. Tetapi sekarang yang saya fokus di sini, karena saya tahu panggilan saya, mengapa Tuhan Yesus panggil saya di Lembata itu saya tahu. Seperti Nabi Yunus, saya percaya saya akan menjadi penjala manusia. Dan saya pergi ke rumah-rumah dan menceritakan, karena saya pernah meminta kepada Bapak Uskup untuk saya bersaksi di gereja, tetapi belum diizinkan. Saya hanya mengikuti kelompok doa begitu, dan kami selalu sharing, dan saya sudah aktif. Dan sekarang saya diberi kekuatan untuk pergi ke rumah-rumah, mendoakan mereka, dan saya sharing dengan mereka dan menceritakan pekerjaan Tuhan, bahwa ada yang sebenarnya kita tidak, jangan menyembah yang lain-lain, hanya Tuhan saja dengan Bunda Maria. Dan itulah yang buat saya dahsyat, yang sementara kuat, dan saya tidak ada beban sama sekali, karena saya tahu hidupku itu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan, walaupun ya kalau orang yang hidupnya ingin mewah, pasti mereka pasti stres. Atau orang yang tidak mengenal Tuhan, benar-benar tidak dikuasai dengan Tuhan, pasti stres. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, apapun yang kondisi kita tetap bersyukur. Karena Tuhan itu dahsyat. Saat Dia merubah hidup kita itu, kita tidak tahu. Apakah besok atau lusa, mujizat-mujizatnya itu pasti selalu ada untuk kita. Dan Dia hanya mendidik kita. Setiap apa yang kita alami itu Tuhan mendidik kita agar kita tahu merasakannya. Apalagi kita saat merasakan penderitaannya, Tuhan Yesus sudah juga sengsara. Apalagi umatnya di dunia yang mengikuti Dia, umat pilihannya itu, Dia pasti sengsara. Tapi tidak, itulah Tuhan, panggilan hidup.
hari Minggu ini adalah panggilan hidup sedunia. Dan kita bersyukur kalau kita punya panggilan khusus. Bersyukurlah, bersyukur dan bersyukur. Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kita. Dan jangan pernah takut. Dan saya tidak pernah takut. Siapapun yang saya ketemukan dia, kalau saya berbicara dengan dia, kalau saya benar, itu saya tetap, prinsip saya itu benar. Dan kalau memang dia sudah tidak mengalah, ya tidak usah. Lebih biarkan dia saja. Dia mau bertobat atau tidak, biarkan dia. Seperti itu. Dan saya juga senang dengan keluarga saya di kampung. Kalau saya telepon ke mereka, saya katakan, bagaimana, apa kabar, bagaimana penginjilan di sana, pekerjaan, penentuan. Keluarga saya bilang baik. Saya bilang kalau saya pulang ke sana, saya akan berkhotbah, tapi saya menurut agama Katolik. Kalau kakak saya bilang boleh, di sini tuh boleh-boleh saja, yang penting percaya Tuhan itu bisa berkhotbah. Saya bukan berkhotbah, tapi saya memberi kesaksian. Saya menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang saya alami selama perjalanan hidup saya. Dan itu tidak ada orang yang merebutnya, tidak ada orang yang mengambilnya, semua yang dia berikan. Bahkan kebahagiaan yang ada di dalam hati ini, kalaupun saya hidup susah, hidup menderita, kadang-kadang makan juga tidak kenyang, saya dengan anak-anak, tapi saya tetap bersyukur. Karena Tuhan punya seluruh dunia, Tuhan punya dunia ini. Dan apa yang ada di dalam dunia itu juga menjadi milik kita. Jadi jangan takut mereka yang kaya, mereka yang punya uang, mereka yang punya tabungan. Tidak usah cemburu, tidak usah terpengaruh dengan dunia ini. Semua itu hanya sementara. Yang kita kejar adalah hidup yang kekal. Mungkin Tuhan nanti datang kedua kalinya, dia akan mengangkat kita dan akan bertinggal bersama-sama dengan dia. Kalau saya dengan anak-anak saya, kadang-kadang saya bertanya kepada anak-anak saya, apakah kamu tahu kerajaan Allah itu ada di mana? Kemudian anak-anak saya menjawab, kerajaan Allah itu ada di setiap hati manusia yang baik. Luar biasa. Memang mereka juga Tuhan sudah masuk di mereka. Jadi memang mereka tahu. Dan anehnya mereka tuh, setiap perkataan saya mereka jawab dengan tepat, seperti memang Tuhan juga ada di anak-anak ini. Dan saya bersyukur. Saya tidak pernah menyesal. Kalaupun saya hidup susah, kalaupun saya menderita, saya tidak punya tabungan, saya tidak punya rumah, tapi saya bersyukur karena saya punya Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Saya masih ingat waktu saya di Malaysia. Itu yang membuat saya kuat. Saya bermimpi itu menelan tubuh Kristus. Itu darah Kristus. Waktu itu saya mimpi begini. Saya mimpi ada bunyi helikopter itu seperti Apollo. Waktu zaman dulu kalau dibilang Apollo, ada helikopter yang bentuk bulat. Waktu itu saya dengar bunyi di udara, lalu saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi di luar, karena bunyinya itu beda macam trompet. Lalu saya membuka pintu dan melihat di luar sana itu begitu banyak orang. Ribuan orang melihat, dan mereka berlari cepat-cepat untuk melihat apa yang terjadi di atas. Tetapi waktu saya keluar dari rumah, kemudian saya melihat mereka melihat ke atas, dan saya juga melihat ke atas. Rupanya helikopter itu di situ bilang Tuhan Yesus. Lalu dia jatuhkan sebuah gumpalan itu. Lalu tiba-tibanya saya juga buka mulut dan menelan gumpalan itu. Lalu orang-orang yang di situ itu, dia katakan begini, yang saya telan itu adalah darah Kristus. Dahsyat. Yang saya telan itu adalah darah Kristus. Dan kemudian saya bangun. Dan memang saya rasakan itu, rasanya itu seperti menelan telur ayam kampung yang belum matang, yang masih mentah itu kita telan, jadi dia agak kelicin. Seperti itu. Waktu itu saya mau muntahkan, tapi udah jadi, dia sudah masuk di dalam. Waktu itu saya belum punya anak. Saya baru mengenal Katolik pertama itu. Saya melihatnya dia, dan beberapa bulan kemudian saya melihat Tuhan Yesus, kemudian saya menelan itu benda itu. Lalu saya masuk Katolik, baru saya mengerti
rupanya benar darah yang saya telan itu adalah benar-benar darah Kristus. Karena anak-anak saya itu, karena darah itu yang saya telan, makanya anak-anak saya itu lahir pada pesta suci Katolik yang mungkin bercampur di dalam darah daging saya dengan itu juga kita tidak tahu. Tapi saya percaya semua itu, karena tidak mungkin Tuhan lakukan semua itu yang tidak benar. Begitu baiknya Tuhan, begitu ajaibnya Tuhan. Seandainya saya tidak mengenal Dia, bagaimana hidup saya? Kami hidup sama sangat susah, miskin. Dan yang saya tinggal ini orang yang punya, yang mampu dan punya bangunan ini dulu toko. Tetapi saya mendoakan dia, saya berteman dengan dia, selalu berdoa bersamanya, dan dia membantu saya untuk tinggal di sini dan menyewanya tiap bulan hanya 200.000. Saya hanya harapkan dari teman-teman, mereka punya, kalau mereka misalnya kasih sesuatu apa juga saya ambil saja. Kalau memang mereka ikhlas, saya pergi berdoa, saya pergi sharing dengan mereka, saya tidak pernah minta apa-apa. Tetapi apabila mereka punya perasaan, ya mereka ada kasih saya makan, kasih beras, kasih apa, ini saya ambil saja. Saya juga tidak menolaknya, karena itu juga saya butuhkan untuk kehidupan saya. Dan saya bersyukur sekali seandainya Tuhan masih mengirimkan saya seseorang. Kalaupun di gereja Katolik, di gereja Kristen, kalau kita sudah menikah tidak bisa bercerai atau tidak bisa begini. Tapi saya hanya minta kepada Tuhan. Nanti saya akan menceritakan masa depan saya seperti apa. Karena saya kadang-kadang kami sharing dengan pastor, dengan suster, mereka bilang saya tidak bisa nikah lagi. Tetapi saya katakan begini, Raja Daud saja dia pergi rebut istri orang, apalagi saya ini manusia, dan saya itu butuhkan orang yang melindungi saya, orang yang menjaga saya, seperti Bunda Maria, Santo Yosef menjaganya. Karena kita juga hanya manusia, kita membutuhkan semua yang kita butuhkan di dunia ini. Tidak mungkin kita harus hidup sendiri. Dan anak-anak saya juga sudah besar. Sekarang yang kecil, yang bungsu juga sudah SMA kelas 1, mau SMA kelas 2. Dan saya hidup sendiri, dia tinggal dengan keluarganya, dengan bapaknya, walaupun bapaknya kurang memperhatikan mereka. Tapi begitulah kehidupan kami. Kami hanya bersyukur, bersabar. Rezeki itu Tuhan yang beri. Saya hanya memberitahu mereka tidak bisa mengeluh, tidak bisa bandingkan orang yang berada dengan kita, karena kita Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan saya percaya teman-teman yang di luar sana pasti akan nantikan videoku yang selanjutnya. Kalau memang ini tidak terlalu baik, kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja. Kalau saya bisa jawab, saya akan berikan penjelasan seperti yang di video-video yang orang sudah komentar. Dan saya hanya memberitahukan kepada orang yang belum percaya Bunda Maria, orang yang sudah percaya, bersyukur, karena memang mereka itu ada. Kalau orang Kristen yang tidak percaya Bunda Maria, mereka tidak percaya para malaikat, orang-orang kudus, tetapi kita ini percaya karena mereka itu telah mendahului kita. Seperti kita punya orang tua, kita ada orang tua, makanya kita ada. Seperti yang orang kudus telah mendahului kita, dan kita juga ada. Dan itu dari zaman ke zaman itu tidak akan pernah berhenti. Pasti ada orang pilihan-pilihan Tuhan yang seperti itu, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya akan menceritakan lagi perjalanan hidup saya nanti. Ada hikmat lagi, saya akan bercerita, atau ada pertanyaan, saya akan jawab semua pertanyaan itu. Dan saya tetap berdoa untuk semua orang, apalagi dunia.
apalagi tempat yang saya tinggal. Yang tempat saya tinggal ini, yang kemarin kami berdoa dengan hamba Tuhan, Tuhan menunjukkan kalau tempat ini hanya 40% yang percaya Tuhan, sedangkan yang mereka lain itu masih berhala, masih menyembah yang lain. Dan itulah yang harus saya kerjakan di sini. Saya harus pergi sharing dengan mereka dan ceritakan kebaikan Tuhan agar mereka percaya, jangan percaya yang lain-lain. Itulah panggilan hidup saya. Semoga Tuhan selalu menyertai saya, dan saya akan banyak mendoakan orang lain, mendoakan orang, dan saya akan menceritakan banyak yang percaya supaya saya hanya menyembah Tuhan, hanya menyembah Tuhan dan percaya kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria, perantaraan Tuhan Yesus, perantaraan para kudusnya. Tetapi Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Itu dari iman kita ya. Kadang-kadang banyak yang protes-protes, tapi kalau memang tidak percaya, yang terserah mereka. Yang penting kita yang sudah percaya tetap teguh dalam iman, tetap percaya bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh Allah. Tuhan akan siapkan sesuatu, apa yang kita inginkan, minta saja kepada Tuhan. Tuhan akan memberi. Tuhan tidak akan membiarkan kita susah terus. Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang orang lain tidak nikmati, termasuk kebahagiaan bukan dunia, tapi kebahagiaan di dalam hati kita. Hati yang menyembah, hati yang mencintai. Itulah kebahagiaan sejati, bukan kekayaan, bukan orang yang punya mobil mewah, bukan orang punya tabungan, bukan orang yang punya uang yang miliaran. Untuk apa kalau kita tidak memperhatikan sesama, kalau kita tidak mencintai Tuhan, mencintai sesama? Untuk apa semua itu? Kita hidup ini tidak sampai 1000 tahun. Dan saya percaya banyak orang Katolik itu sudah diisi, namun kadang-kadang masih ragu-ragu, kadang-kadang masih belum percaya, masih percaya sedikit-sedikit. Jangankan Katolik, semua orang yang percaya itu, kalau tidak ada panggilan khusus itu, ini hari percaya besok tidak, lusa percaya besok tidak. Seperti itu manusia. Dan itulah yang saya lihat, banyak yang saya lihat seperti itu. Dahsyat ya. Dan Tuhan membuka pikiran saya untuk mengetahui semua apa yang mereka ingin, apa yang Tuhan inginkan. Saya apabila saya sudah tidak tahu, saya sudah buntu, saya berdoa, ya Tuhan tunjukkan apa. Kadang-kadang juga saya ini sudah berdosa, jadi saya tidak usah pergi ke gereja. Saya sudah begini, saya sudah saya biarkan begitu saja. Apalagi saya hidup sendiri di sini, saya orang keluarga juga tidak ada. Tapi Tuhan bilang tidak begitu. Sesuai kehidupan kita, panggilan masing-masing. Tuhan itu kalau memanggil orang itu, memilih orang itu bukan orang-orang kaya. Bahkan orang yang kaya itu menjadi miskin, kemudian bangkit dari nol dan akan menjadi sukses. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Dan saya bersyukur. Banyak orang yang katakan jangan terlalu yakin. Bagaimana saya tidak yakin? Saya bertemu dia 2 kali. Bagaimana orang yang tidak melihat dia namun percaya, sedangkan saya melihatnya dan dia bicara langsung dengan saya. Bagaimana saya tidak yakin? Di saat saya membawakan renungan, saya diberi tanggungan di gereja. Kalau Katolik itu diberi ibadat biasa dengan misa, itu beda. Kalau ada imam baru misa, kalau tidak ada berarti umat biasa yang membawakan. Lalu saya diberi tugas untuk membawa Injil dengan renungan. Dan saya hanya menceritakan kesaksian saya, tapi tidak orang ada yang tidak terima. Lalu suami saya tadi, dia menunggu saya di gereja, dia bilang dia mau bunuh saya karena saya itu tidak boleh ada tanggungan ke gereja karena saya bukan Katolik, saya dari Protestan. Padahal saya waktu di permandian, dia ada di depan saya dipermandikan ulang. Dan saya senang dipermandikan ulang, karena ada sekarang tuh banyak yang tidak dipermandikan ulang, tapi saya senang. Dan apabila saya mengingat kembali saya dipermandikan itu menjadi Katolik itu, saya umur 30 tahun pas, seperti Tuhan Yesus. Itulah rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Dan memulai pekerjaannya di saat umur begitu. Dan di saat saya membacanya,
Yeremia bab 1 ayat 1 sampai 19 itu dahsyat benar. Dan saya tidak takut. Karena itulah yang Tuhan sabdakan, itulah yang akan terjadi. Dan bacaan-bacaan harian Katolik, itulah yang akan terjadi di masa depan kita. Dan saya bersyukur di sini di Lembata ada persekutuan doa. Sekarang ada persekutuan doa Katolik. Dulu bergabung Protestan dengan Katolik, tapi sudah dilarang. Jadi sekarang tuh kayak Katolik punya, Protestan punya. Tapi saya kadang-kadang mengikutinya untuk mendengar firman. Yang saya ikuti itu, yang saya ingin tahu itu mendalami firman Tuhan. Dan saya merasakan dahsyat, ada kekuatan. Dan saya memberi kesaksian. Saya bercerita tentang pengalaman saya, tentang kehidupan saya yang saya tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa. Dan di dalam perantauan. Puluhan tahun saya tidak pernah pulang ke Palu. Tapi itulah jalan hidup saya. Tuhan yang memanggil saya. Dan saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mencintai kami semua. Mencintai saya dan teman-teman saudara-saudara yang benar-benar mengenal Tuhan. Dan tidak usah iri. Yang percaya yang ke gereja Protestan atau ke Katolik itu tidak usah baku ngomong-ngomong begini, mulut begini cuk-cuk, tidak usah. Itu iman kita. Berdoa saja, berdoa untuk mereka, berdoa untuk orang lain, membantu orang lain. Itu yang kita kejar di dunia ini. Bukan kita menilai orang, bukan kita mengata orang yang kalau memang sudah seperti itu, ya seperti itu mereka yang jalani. Ada mungkin rahmat, ada karunia. Dan saya di sini juga bukan hanya di tapi di Facebook, di teman-teman, mereka tanya kenapa saya harus begini, saya jelaskan mereka, walaupun saya bukan atau Katolik asli, tapi Tuhan sudah mau saya sudah mendalami semua itu. Walaupun saya tidak sekolah, walaupun saya tidak sekolah filsafat, tidak sekolah yang seperti mereka yang lain, tapi Tuhan mengajarkan saya. Setiap perjalanan yang saya jalani, setiap pengalaman yang saya jalani, itulah yang saya pelajari. Dan itu kita mau kuliah juga tidak dapat. Tapi kita bersama Tuhan itu, Dia mengajarkan kita yang nyata, yang kita praktekkan. Itulah yang kita membuat kita tidak lupa. Semua itu sudah kita ingat, sudah ada di dalam otak sini. Di otak macam komputer saja. Apa yang kita jalani, bahkan yang kita punya pengalaman yang dari dulu sejak kecil, tidak lupa. Semua saat saya menjadi Katolik dan berada di tempat ini, saya mengingatnya kembali. Saat saya menjadi masih Protestan, waktu itu mereka pernah ceritakan saya bahwa saya pernah dibawa di depan altar gereja karena mereka sedang membuat drama kelahiran Tuhan Yesus. Dan orang mengambil saya di tengah-tengah jemaat itu, di tengah-tengah umat itu, untuk saya menjadi Tuhan Yesus di depan altar. Dan di depan altar itu, saya percaya saat itu Tuhan sudah menjamah saya dan mempersiapkan saya. Saya percaya itu. Dan saya mengenalnya. Dan saya pergi di mana-mana, walaupun waktu dulu saya belum Katolik, tetapi saya tetap berdoa Bapa kami. Bapa kami. Semua itu akan terjadi. Renungkan kata-katanya. Kebanyakan itu orang berdoa tidak merenungkan kata-kata, tetapi hanya hafal. Yang penting habis. Tapi tidak direnungkan kata-katanya. Tapi begitu baiknya Tuhan. Semoga banyak yang mengalami seperti yang saya alami. Berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dan mengisi jiwa raga kita dengan kekuatannya. Bukan kekuatan dunia, bukan harta benda, harta kekayaan dunia. Itulah dahsyatnya Tuhan. Terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini dulu, nanti baru ada waktu, ada yang bertanya, nanti saya akan membuat video lagi. Kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo-santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Terpujilah nama Yesus sampai keabadian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.